Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba mereview kembali materi tentang manajemen proyek informasi teknologi. Manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personel, kemudian problem yang berkaitan dengan produk dan proses, kemudian proyek. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajemen senior, kedua, manajemen proyek, ketiga, praktisi, keempat, klien, dan kelima, pengguna perangkat lunak. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajemen proyek. Seorang pemimpin tim harus mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Kemudian, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin tim: pertama, mampu memotivasi; kedua, mampu berorganisasi; ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru; keempat, mencari penyelesaian masalah; kelima, mampu menjadi manajer; keenam, mampu menghargai kerja; dan ketujuh, mampu mengenali tim. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu proyek meliputi 2 hal. Pertama, keterbatasan lingkup proyek; kedua, fase proyek. Keterbatasan lingkup proyek terdiri dari 3 hal, yaitu time. Time adalah waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Kedua, cost. Cost adalah semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Ketiga, qualities. Quality adalah semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu yang tepat. Kemudian, fase proyek terdiri dari 5, yaitu persiapan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi. Dokumentasi terdiri dari dokumentasi konsep proyek, dokumentasi kebutuhan proyek, dokumentasi persetujuan, dan dokumentasi lingkungan proyek. Kemudian dokumentasi perancangan, dokumentasi sosialisasi. Sebuah proyek dianggap sukses jika: pertama, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan; kedua, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu; ketiga, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran; keempat, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Salah satu penyebab kegagalan suatu proyek yaitu kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Kompetensi manajemen proyek: pertama, kesadaran berbisnis; kedua, orientasi rekan bisnis; ketiga, komitmen pada kualitas; keempat, inisiatif; kelima, pengumpulan informasi; keenam, pemikiran analisis; ketujuh, pemikiran konseptual; ke-8, kesadaran antar personal; ke-9, kesadaran organisasi. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek: pertama, ruang lingkup; kedua, perencanaan; ketiga, perkiraan; keempat, pengarahan; kelima, pengorganisasian; keenam, penjadwalan; ketujuh, pengontrolan; dan ke-8, penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek terdiri dari 2, yaitu PERT dan Gantt chart. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Sedangkan Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri, pusat horizontal dari garis waktu kalender. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.